Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Saat dunia tidak bisa memberikan jawaban, manusia tidak bisa memberikan jawaban, hanya Yesus yang bisa dan sanggup memberi jawaban. Mari katakan bersama-sama, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas. Dia mencipta semesta, Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada Sore Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita akan mulai lagi masuk dalam renungan firman Tuhan pada sore hari ini. Sebelum masuk renungan firman Tuhan, saya ajak Anda kita semua masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk setiap anugerah-Mu, kemurahan-Mu, dan kasih setia-Mu, penyertaan-Mu membuat kami ada sampai dengan hari ini Bapa. Mari kiranya kemurahan-Mu selalu ada dalam hidup kami, memberikan kami hikmat, kekuatan, supaya kami mengerti setiap apa yang jadi kehendak-Mu. Urapi kami pada kesempatan sore hari ini untuk mendengar bagian dari firman-Mu, sehingga benih firman-Mu bertumbuh menjadi rema yang berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Kita akan mulai masuk dalam renungan firman Tuhan sore hari ini dari kitab Ulangan pasal yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka. Ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir, yaitu cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat, tangan yang kuat dan lengan yang teracung, yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu.
Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal itu, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan belajar dari kitab Ulangan pasal yang ke-7 ini. Kalau kita lihat tadi judulnya adalah tentang sikap menghadapi tanah Kanaan. Tapi pada renungan firman Tuhan sore hari ini saya mau kasih judul tentang Tuhan sedang bekerja. Ya. Tuhan sedang bekerja, kita ingin Tuhan bekerja pada kehidupan kita. Akhir-akhir ini kita sepakat, kita berdoa, kita ingin Tuhan bekerja bagi Indonesia. Kita ingin Tuhan bekerja untuk campur tangan segera memunahkan semua badai COVID. Dan kita ingin Tuhan juga bekerja menolong kita pada minggu-minggu terakhir ini untuk semua apa yang menjadi pergumulan kita boleh terselesaikan dengan baik. Nah, ada 4 hal yang ingin saya bagikan, 4 hal yang harus kita ingat, yang harus kita lakukan supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup Anda. 4 hal ini adalah, yang pertama, mengingat perbuatan Tuhan pada masa lalu. Yang kedua, mengandalkan penyertaan Tuhan. Yang ketiga, mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu sanggup. Yang keempat, menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Jadi 4 poin besar ini akan kita kupas satu persatu. Mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu, mengandalkan penyertaan Tuhan, mengakui bahwa Tuhan itu sanggup, dan menjaga hidup tetap dalam kekudusan. Nah, mari kita akan kupas lebih lanjut lagi pengertian dari keempat poin ini di ayat yang ke-17 sampai yang ke-19, mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Ya. Di Ulangan pasal yang ke-7 ayat 17 sampai 19 ini adalah tentang apa yang Tuhan ingatkan gitu ya. Kalimat ini terucap di Ulangan pasal yang ke-7 untuk mengingatkan bangsa Israel. Ketika itu mereka mulai meragukan Tuhan. Mereka mulai tidak percaya atas apa yang Tuhan pernah janjikan lewat Musa. Dan Tuhan berfirman di Ulangan pasal yang ke-7 untuk mengingat apa yang pernah Tuhan katakan ya. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka gitu ya. Mereka begitu ragu karena mereka melihat kenyataan yang ada, musuh yang sangat banyak. Kekuatan mereka merasa mereka tidak seimbang. Dan seringkali ketika kita merenungkan, kalimat ini juga terucap dalam hidup kita. Orang percaya ketika kita punya masalah, ketika kita punya tantangan, kita seringkali persoalan kita lebih besar dari apa yang kita miliki gitu ya. Persoalan di depan kita lebih berat ya. Sehingga kita lupa kita punya Tuhan yang lebih besar. Ketika kita punya satu masalah yang besar di depan, dengan kasat mata, dengan apa yang kita lihat ya, kita seringkali berpikir, mungkin kita berkata, bagaimana aku bisa menyelesaikan masalahku, bagaimana aku bisa sembuh, bagaimana aku bisa menghadapi setiap tantanganku hari ini. Coba lihat di ayat yang ke-18. Bangsa Israel pun ketakutan ya. Bangsa Israel ketakutan, maka janganlah engkau takut kepada mereka. Kemudian dikatakan, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Firman Tuhan mengingatkan kita, bangsa Israel beberapa tempo yang lalu, kalau kita baca di kitab Keluaran bagaimana Tuhan sudah melepaskan mereka dari Mesir ya, melewati banyak perkara, laut terbelah ya, kemudian padang gurun, mereka harus melewati itu semua. Dan ketika mereka harus menghadapi masalah ini, kemudian mereka merasa ragu, apakah Tuhan masih tolong, apakah Tuhan masih mampu menolong mereka. Ketakutan bangsa Israel menghadapi musuh yang gak sebanding dengan mereka membuat mereka melupakan bahwa Tuhan sudah banyak berjasa bagi hidup mereka. Nah, firman mengajarkan janganlah kamu takut, tapi ingatlah apa yang Tuhan pernah kerjakan bagimu di Mesir ya. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk selalu mengingat perbuatan-perbuatan apa yang Tuhan pernah kerjakan, pertolongan-pertolongan apa yang pernah engkau dapatkan. Ada banyak perbuatan Tuhan, ada banyak pertolongan Tuhan, ada banyak mujizat yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Saat ini, ketika engkau menghadapi masalah, ketika engkau punya beban berat yang mungkin secara pikiran, akal, budimu hilang, semua nggak ada jalan, semuanya tanpa aku nggak berdaya, nggak ada yang bisa tolong dan sebagainya, ingat kembali. Coba saya katakan sedetik, ingatlah kembali beberapa waktu yang lampau ketika Tuhan sudah bekerja atas hidupmu, Tuhan sudah lepaskan persoalanmu, Tuhan sudah lepaskan engkau dari masalah, Tuhan sudah memberkati, bahkan sudah ada jawab setiap apa yang menjadi doamu. Nah, ketika kita ingat bagian Tuhan yang apa yang Tuhan pernah kerjakan, maka kita punya satu pengharapan, kita punya iman yang akan kembali bangkit. Masih ingat cerita Daud? Saya nggak akan buka kisahnya di 1 Samuel 17.
1 Samuel pasal yang ke-17 ketika Daud harus menghadapi Goliat, ya. Pada saat itu tidak ada satupun orang Israel, pasukan Israel maupun raja, bahkan Raja Saul yang saat itu tidak ada yang berani untuk menghadapi Goliat. Ketika Goliat berteriak cukup lama, dia harus menantang pasukan Israel saat itu untuk menghadapinya. Tidak ada satupun yang berani kecuali Daud. Dan saya terkesan dengan apa yang terdapat di 1 Samuel 17 ayat yang ke-37. 1 Samuel 17 ayat yang ke-37 katakan demikian, "Itulah kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud dengan beraninya menghadapi seorang Goliat yang menjadi momok bagi bangsa Israel, dan dengan yakin dia katakan, "Tuhan yang sudah melepaskan aku dari cakar singa, Tuhan sudah melepaskan aku dari cakar beruang, sekarang dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin ini." Kenapa Daud bisa berkata demikian? Karena Daud punya pengalaman. Dia tahu bagaimana dia menjalani hidupnya sebagai seorang gembala di padang gurun bersama dengan domba-domba yang cuma 1-2 ekor. Tuhan menolong dia melepaskan semua apa yang menjadi masalahnya dari singa, dari beruang. Dan saat ini pun, karena Daud punya pengalaman, Daud punya iman bahwa Tuhan yang sama yang akan melepaskan dia dari masalah Goliat. Kita tahu, sementara yang lainnya takut, Daud berani. Daud punya keyakinan Tuhan mampu melepaskan dia. Kita belajar saat ini juga mengingat pengalaman Daud. Ketika engkau punya masalah, ketika engkau punya beban berat, sekalian saya percaya apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, mungkin kau berkata nggak ada yang satupun yang bisa tolong. Mari renungkan sejenak, ingat perbuatan Tuhan, apa yang pernah Tuhan kerjakan bagimu tahun kemarin, minggu kemarin, bulan yang kemarin, apa yang Tuhan pernah kerjakan. Percayalah bahwa itu bukan satu kebetulan. Ketika Tuhan bawa engkau pada kondisi masa krisis seperti ini, Tuhan ingin engkau mengerti bahwa Dia Tuhan yang sama yang menolongmu kemarin, maka Dia juga sanggup menolongmu sekarang. Biar itu membuat iman kita menjadi kuat, membuat kita memiliki satu mental pemenang. Kita tetap akan berani menghadapi musuh, kita nggak akan takut menghadapi tantangan, tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong kita. Mazmur 103 ayat yang kedua, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Saya mau tekankan untuk setiap jemaat Nafiri. Poin yang pertama, jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Ingat semua apa yang Tuhan pernah kerjakan atas hidupmu. Mazmur 103 ini menjadi satu peringatan untuk kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Poin yang kedua ada di ayat 20-21. Di kitab Ulangan 7 ayat 20-21 dikatakan, "Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat." Poin yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Bangsa Israel diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Mereka nggak bisa melawan musuh hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Betapa bahagianya kita ketika kita ada di tengah-tengah persoalan yang besar. Justru kita ada menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menjadi orang-orang yang mengharapkan penyertaan Tuhan, sehingga kita tetap mampu untuk melewati setiap apapun yang ada menjadi tantangan kita saat ini. Ayat ini katakan, "Janganlah gemetar karena Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu." Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, ya. Tuhan kita selalu ada bersama dengan kita. Saya percaya ketika Anda dimanapun Anda berada saat ini, ketika engkau tetap dekat dengan Dia, ketika engkau tetap ada dalam persekutuan bersama dengan Tuhan, maka Tuhan tetap akan menyertaimu. Janganlah gemetar dengan apa yang menjadi masalahmu saat ini. Janganlah gemetar dengan kondisi dunia yang terjadi saat ini. Kita tahu penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melakukan banyak hal. Penyertaan Tuhan memampukan kita untuk melewati setiap masalah demi masalah setiap hari. Kita nggak akan pernah goyah, kita nggak akan pernah kalah selama kita punya Tuhan. Nah, kita yang punya respon, kita harus tahu bahwa kita hidup berkenan terhadap Tuhan, kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau, sehingga penyertaan itu ada dalam hidup kita, dan itu tidak menghalangi Tuhan bekerja. Masih ingat Raja Yosafat? Saya nggak baca di kitab firman Tuhan 2 Tawarik 17, bagaimana seorang Raja Yosafat ini bekerja ketika dia melihat kanan kiri bangsa-bangsa yang lain yang akan menyerang dia. Yosafat hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan mengokohkan kerajaan Yosafat dan menyertainya karena Yosafat mengandalkan Tuhan.
saya baca nanti di 2 Tawarik 17. Saya nggak akan baca, tapi saya cuma ingatkan, baik Raja Yosafat maupun Raja Daud, mereka adalah orang-orang yang tahu bagaimana mereka mengandalkan Tuhan. Sekalipun mereka punya posisi yang besar, sekalipun mereka seorang raja, mereka tahu keterbatasan mereka. Hanya Tuhan satu-satunya yang bisa mereka andalkan. Dan ketika mereka mengandalkan Tuhan, Tuhan mengokohkan kerajaan mereka, Tuhan memberkati dan menyertai mereka. Yeremia 17 ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Biar kita menjadi orang-orang yang demikian. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apa yang terjadi saat ini bukan saatnya kita mengandalkan manusia atau mengandalkan kekayaan, jabatan. Tidak ada satupun yang bisa menolong kita, hanya Tuhan satu-satunya. Andalkan Dia dalam segala perkara. Ketika engkau mengandalkan Dia, maka Dia yang akan berperang bagimu, dan Dia yang akan memberi kemenangan untukmu. Poin yang ketiga, kita melihat di ayat yang ke-22, Ulangan pasal 7, ayat yang ke-21 sampai 22. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Ini maksudnya apa sih gitu ya? Saya ingin ambil satu poin penting lagi di poin yang ketiga ini adalah mengakui kuasa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Mengakui bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya kuasa, tidak ada satupun yang mustahil bagi Dia. Nah, seringkali ketika kita punya masalah gitu ya, seringkali setiap manusia ketika punya tantangan di depannya, problema hidup apapun, sama seperti Daud ketika melihat Goliat gitu ya. Kita harusnya jadi seperti seorang Daud yang melihat Goliat. Goliat memang besar, iya, tapi dia punya Tuhan yang lebih besar. Bukan seperti bangsa Israel ketika melihat Daud yang Goliat yang besar, mereka menjadi ketakutan. Nah, kita seringkali seperti ini. Dalam pemikiran kita seringkali nggak ada jalan keluar, seringkali masalah nggak ada satupun yang bisa menolong, seringkali masalah kita nggak mampu menanggung, hutang menumpuk gitu ya, tidak ada satupun yang bisa bantu kita, dan kita akhirnya meragukan Tuhan kita. Kita bertanya seperti bangsa Israel, Tuhan ada di mana? Kita seringkali bertanya, apakah Tuhan peduli? Kenapa Tuhan izinkan semua terjadi? Bahkan saat ini ketika kita harus menghadapi bahaya badai COVID, sebagai orang percaya kita pasti akan bingung, kok Tuhan mengizinkan ini terjadi. Saat ini saya cuma mau tekankan, kita harus mengakui bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang punya kuasa, dan Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Nggak ada satupun yang nggak mampu untuk Tuhan kerjakan. Di ayat 24 dikatakan, raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Tuhan janji, raja-raja itu akan diserahkan. Ketika Tuhan berjanji, maka selama kita bersama dengan Tuhan, kita akan mampu melakukan perkara besar. Tidak mungkin bagi mereka untuk mengalahkan raja-raja ini. Tapi ayat Alkitab katakan, raja-raja akan diserahkan ke dalam tanganmu. Ini artinya bersama dengan Tuhan, mereka mampu untuk melakukan perkara besar, bahkan sampai rajanya, raja musuhnya, mampu mereka taklukkan. Nah, ini yang menjadi satu pelajaran kita. Ketika kita saat ini ada dalam apapun tekanan, ada dalam satu permasalahan, dalam satu kondisi yang kurang baik, kondisi yang mungkin menakutkan, mencekam, ingat aja bahwa engkau punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu, dan bersama dengan Tuhan pasti akan ada jalan keluar. Bersama dengan Tuhan ada mujizat, bersama dengan Tuhan ada kemenangan yang luar biasa. Dan ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Dia yang akan membuat kita menang. Ayat Ayub 42 ayat yang kedua, ayat mas kita, Ayub 42 ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bapak Ibu ingat bukan, ayat ini adalah ayat mas kita di tahun ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika saya dapatkan ayat mas ini, saya juga nggak ngerti apa yang bakal terjadi di tahun ini. Tetapi menjelang akhir-akhir ketika saya mencari bahan khotbah firman Tuhan hari ini, Tuhan bukakan lagi, oh ternyata Tuhan sudah berbicara secara tidak langsung balik ke kehidupan kita. Tuhan melakukan segala sesuatu. Badai COVID boleh terjadi, apapun boleh terjadi, tapi itu tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Aku tahu Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika Tuhan menghendaki apapun terjadi atas muka bumi ini, saya percaya Tuhan akan bekerja
lawatan terjadi, banyak jiwa dimenangkan. Dan biarlah ini juga menjadi bukti iman kita. Ketika engkau punya masalah, katakan, aku tahu Tuhan, engkau sanggup menolongku. Aku tahu Tuhan, engkau sanggup memberkati aku. Aku tahu Tuhan, engkau sanggup membuka jalan. Aku tahu engkau sanggup menjaga dan memberiku perlindungan. Dan biar ini juga menjadi satu kekuatan bagi kita. Karena kita tahu, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita tahu ayat itu. Bagi Tuhan tidak ada satupun yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada satupun yang mustahil. Jalani setiap langkah dalam hidupmu, hadapi setiap masalahmu, yakinkan dirimu bahwa bagi Tuhan, bersama dengan Tuhan, segala sesuatu mungkin, engkau akan mendapatkan kemenangan. Poin yang keempat, di ayat yang 25 sampai ayat yang ke-26, Ulangan 7 ayat 25 sampai 26, patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri supaya jangan engkau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Nah, ini maksudnya adalah Tuhan menghendaki kita juga hidup dalam kekudusan. Tuhan menghendaki kita menjaga kekudusan. Kita berpikir aja, mungkin hari-hari ini kita nggak tahu apa yang terjadi, tapi kita tahu televisi menyiarkan semua. Mungkin Bapak Ibu yang sedang bekerja, Anda lihat kiri kanan, banyak orang seringkali menganggap kekudusan itu hal yang enteng, gitu ya. Banyak orang yang meremehkan tentang kekudusan. Kita seringkali berpikir, aku sudah percaya Tuhan, aku kenal Tuhan, aku melayani Tuhan, aku sudah beribadah. Tapi seringkali meremehkan bahwa setiap orang, setiap anak Tuhan, setiap kita para pelayan harus tetap menjaga hidup dalam kekudusan. Nah, karena kekudusan ini penting, kita nggak akan mungkin bisa melihat Tuhan ketika kita nggak kudus. Jangan anggap remeh, oh kita sudah setia beribadah, kita sudah menjadi anggota paduan suara, kita sudah menjadi anggota musik, tim musik, atau bahkan kita sudah pandai untuk membacakan firman Tuhan. Tapi ketika engkau menyimpan satu hal, di ayat ini dikatakan patung-patung Allah mereka harus kamu bakar habis. Tuhan tidak menghendaki satupun berhala dalam hidupmu. Tuhan tidak menghendaki satupun ilah yang ada dalam hatimu. Nah, Tuhan menghendaki kita kudus. Tuhan menghendaki setiap orang percaya saat ini kudus. Saya tidak tahu apa yang terjadi ketika saya merenungkan hal ini. Mungkin Tuhan mengizinkan badai COVID terjadi untuk memurnikan setiap iman orang percaya. Kekudusan itu yang Tuhan kehendaki bahkan di dalam gereja. Ya. Allah bekerja ketika di tengah-tengah pergumulan kita, ketika kita menjadi anak Tuhan, gitu ya. Awal-awal kita percaya kita menjadi anak Tuhan, mungkin kata kekudusan ini belum begitu kita ngerti. Ya, setelah kita masuk lebih dalam, setelah kita mendengar firman Tuhan dan mengerti, kita tahu ternyata kalau melayani Tuhan kita nggak boleh hidup dengan seenaknya. Ketika kita melayani Tuhan kita nggak boleh bergaul dan hidup bebas apa hal-hal yang menajiskan. Ya. Tapi saat ini perlu lagi ditekankan, Tuhan mengingatkan setiap kita untuk menjaga hidup tetap kudus. Hati-hati, jangan mudah terjerat dengan apa yang ada di dunia. Menjelaskan kita bahwa segala kenajisan tidak boleh. Di ayat 26 dikatakan, janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu sehingga engkau pun ditumpas seperti itu. Tuhan gak menghendaki sesuatu yang najis. Tuhan gak menghendaki anak-anak Tuhan tetap hidup dalam sebuah dosa, dalam sebuah kalau Anda ingin melangkah satu kaki di dalam kebenaran, satu kaki di luar, gitu ya. Tuhan menghendaki kita akhir-akhir ini hidup benar-benar dalam sebuah proses kekudusan. Mari, dunia mungkin memberi sebuah pengaruh yang mudah menarik engkau untuk hidup di luar apa yang Tuhan perintahkan. Dunia membawa engkau tergoda dengan hal-hal keinginan duniawi dan sebagainya. Tapi biar sore hari ini saya tekankan lagi, kita memang hidup di tengah dunia yang penuh dengan keduniawian, yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan kejahatan. Tapi biar kita tetap mau tampil beda sebagai anak-anak Tuhan. Jangan ada yang kotor, jangan simpan dosa, jangan terus-terus bermain dengan dosa, tapi minta Roh Kudus untuk selalu ada menyertaimu, untuk selalu memberikan kau kemampuan dan kekuatan supaya engkau bisa memilih mana yang benar, mana yang kudus, dan mana yang berkenan. Ibrani 12 ayat 14 katakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, kita tahu tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Tuhan. Jadi ketika kita memang benar-benar mengakui diri sebagai anak Tuhan, maka hidup dalam kekudusan itu merupakan satu hal yang wajib, yang gak bisa kita tawar,
Kita nggak bisa bermain-main lagi, kita nggak boleh toleransi lagi, kita harus tampil beda, hidup dalam kekudusan, setiap hari berjalan dengan kebenaran, sehingga Tuhan yang akan menolongmu, Tuhan yang akan membukakan jalan bagimu. Sebagai ayat Mas yang terakhir, kita akan baca bersama-sama di Mazmur 138 ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-8. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kita yakini ayat ini, ketika Tuhan sedang bekerja, maka saya percaya, apapun yang terjadi dalam hidupmu, tantangan apapun itu, goncangan apapun, masalah apapun, percayalah Tuhan sedang bekerja. Tuhan punya kuasa, Tuhan mampu memberi yang terbaik untukmu. Ketika Tuhan bekerja, katakan dengan satu keyakinan, Tuhan yang akan menyelesaikannya bagiku, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, Tuhan akan menolongku, Tuhan akan memberkatiku, maka engkau akan tetap berdiri dengan kuat, engkau akan tetap berdiri dengan teguh, sebab di sebelah tanganmu ada Tuhan yang menopangmu. Nah, itulah firman Tuhan sore hari ini. Saya tidak perpanjang, tapi biarlah renungan firman Tuhan ini menjadi satu kekuatan kita, bahwa saat ini Tuhan sedang bekerja. Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang menjadi masalahmu, Tuhan akan menyelesaikan semua apa yang menjadi masalah bangsa ini. Kita sepakat bersatu dalam doa, semuanya menjadi baik, lawatan Tuhan terjadi, kemuliaan Tuhan dinyatakan, dan kita menjadi bagian orang-orang yang dipilih oleh Dia. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam doa. Terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu, mengucap syukur untuk setiap kemurahan dan penyertaan-Mu sampai hari ini Bapa. Biar firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia, tapi kami percaya ketika Tuhan berfirman, saat ini Engkau bekerja Bapa dalam setiap pribadi, lepas pribadi anak-anak-Mu yang mendengarnya. Tanamkan dalam hati mereka untuk mereka mengerti bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau selalu ada bersama dengan mereka. Dan biar setiap kami boleh mengerti Bapa, bahwa saat ini adalah kesempatan untuk kami tetap mengingat bagaimana kami melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Kalau Engkau telah menolong kami dari hari-hari kemarin, maka saat ini dan selamanya kami percaya Tuhan juga akan tetap menolong kami. Dan biar kami boleh tetap hidup mengandalkan-Mu senantiasa, melangkah dengan Engkau, karena kami percaya bagi-Mu tidak ada satupun yang mustahil. Ketika Tuhan melakukan segala perkara, biar kami tetap hidup dalam kekudusan, sampai saatnya nanti Bapa kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan bagi setiap manusia yang hidup di dunia ini. Terima kasih. Kami serahkan juga bagi negara kami, bangsa kami, kiranya kemurahan-Mu juga ada dalam kehidupan negeri ini Bapa. Lawatan-Mu terjadi untuk memulihkan Indonesia, memulihkan segala sesuatunya, memulihkan setiap gereja-Mu menjadi seperti yang Kau mau. Jadilah kehendak-Mu, dan kami percaya apapun yang Kau buat itu yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan sidang jemaat Munafiri, setiap anak-anak Munafiri dimanapun mereka ada, jagai mereka, sertai, lindungi, dan biar penyertaan-Mu sempurna bagi hidup mereka sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.